Sobat Podcast TPRI Jawa Barat. Hari ini saya sedang berada di sebuah workshop yang memproduksi bambu bersama seniman asal Jawa Barat yang sangat luar biasa, prestasinya sudah mendunia. Kita langsung aja, Kang Adang. Mau ada Bang, Kang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Adang, Siap. Abi bietos keliling di workshop, benar-benar semuanya full bambu ya. Boleh dong diceritain awal mulanya berdiri workshop ini tuh kapan atau seperti apa sih, Kang? Jadi berdirinya itu tahun 2011 30 April. 30 Nah, itu April 11. sebenarnya itu bukan hari berdiri sih sebenarnya. Jadi berdirinya itu tahun 2014 tapi 2011 itu pertama saya belajar bambu. Oh, Saya dulunya kan nggak pernah ke bambu, Iya, iya. orang logam lah, orang metalurgi. Kebetulan Oh. lulusnya lulusan metalurgi. 2011 mulailah ke bambu, 2014 mulailah berdiri, tapi untuk mengingat saya mulai belajar bambu dianggaplah itu sebagai hari berdirinya. oh. Jadi Iya, momen iya. ulang tahun kira-kira iraha ya. Ulang tahunnya April, 30 April, seberapa bulan deui lah. Siap ke orang raya kayaknya. Jadi pertama belajarnya tuh 2011 ya. 2011. Tapi ketika mulai mendalami buka workshop ini di 2014. 2014. Oh, oke. Untuk karyawannya sendiri udah ada berapa sih, Kang? Kalau karyawan yang intinya sih sedikit, cuma ada 3 orang. 3 orang. Tapi mitra kami, Iya. mitranya di Bandung aja ada sekitar 48 orang. 48 Terus orang. ada juga yang dari luar, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, ya total 400 lah mitra. Wih, mantap. Sudah partai gitu kan. Bisa terjadikan suaranya. Total sudah lebih dari 400 mitra tersebar di seluruh Indonesia dengan brand Pirage Awi. Pirage Awi. V-nya nggak V, tapi orang Sunda udah tuh bisa nyebut V. Vespa. Jadi P nya Pirage Awi. Untuk paling jauh nih Kang, mitra ada di mana Kang? Mitra paling jauh kalau luar negeri di Rumania. Wih, udah sampai luar Rumania, negeri Budapest. ternyata. Itu cara distribusinya gimana sih Kang sampai ke luar negeri itu? Ya inilah media, kekuatan media, Oh, media namanya. sosial Kekuatan ya? media, bukan media sosial, ini Oh. media kayak media inilah. sosial. Iya, iya, benar. Kayak ini makanya kalau misalkan mau datang, ayo datang, seneng lah kita kalau siap, misalkan siap. datang dari televisi ya. Dan itu waktu itu kita ada salah satu televisi nasional yang menyebarkan ke luar negeri. Jadi di streaming ya. Iya, iya. Nah dari situlah mulai ngontak ke kami. Oh. Nah dari situlah kita mulai jalan-jalan lah. Benar. Ke sana. Ke the power of media. Nah, Nah, itu juga itu. ini kita tayang di YouTube, yang nama YouTube kan mendunia. Wah itu ya, berapa udah. juta, Iya. berapa miliar. Siapa tahu nanti ada yang ngontak lagi ya Kang ya. Amin, amin. Oke Kang, tadi juga Kang sempat kita ngobrol, Akang juga punya grup musik. Grup musik. Grup musik itu namanya tetap sama Pirage Awi atau ada nama tersendiri? Ada brandnya, ada kita namanya The Bamboo Essential. Bambu Esensial. Nah, Itu satu-satunya di dunia yang pemuanya alat musiknya full bambu. oh, sampai mic-nya juga bambu. Bahaya. Bebeb begitu. Atau kabelnya juga bambu. The Bamboo Essential. Penasaran udah perform kemana aja sih Kang si The Ya, Bamboo ini? yang terjauh itu di Frankfurt Musik Messe itu di Jerman. Di Jerman. Terus di Jepang, India, Malaysia, terus ya banyak lah, 16 negara lah itu mah. Ternyata bukan hanya produknya juga yang mendunia, tapi grup musiknya juga sudah mendunia. Terakhir manggung Kang, di mana nih? Terakhir di Dubai. Wih, sudah sampai ke Terakhir. Dubai ternyata. Luar biasa. Kang, kalau perform nih di luar negeri atau di suatu negara, kan bahasanya beda-beda nih. Untuk si The Bamboo ini, cara membawakannya itu apakah tetap pakai lagu daerah atau menyesuaikan sih Kang? Jadi kalau misalkan untuk di luar kita membawakannya lagu-lagu tradisional, tapi dengan aransemen wood musik Oh, gitu. gitu. Tapi kalau di Indonesia bawanya lagu luar Dibalik berarti ya? Iya dibalik Oh. gitu. Eta. Jadi memperkenalkan budaya kita ke luar negeri ya. Betul. Mm-mm. Untuk lagu-lagunya, lagu-lagu daerah di aransemen lagi tapi dengan menyesuaikan iklim di sana mungkin ya, mungkin di Iya, sana. iklim. Misalkan Spanyolnya rada di gel-gel gitu. Gitar gitu ya. Iya. Gitar Spanyol. Luar biasa juga ya. Untuk personilnya tetap ada yang di workshop ini atau misalkan
cabutan dari luar sih Kang? Enggak, kita punya grup. Oh, Punya punya. grup dan itu semuanya anggota dari Virage Awi Indonesia. Oh gitu. Nah, itu totalnya 13 orang. 13 orang, berarti setiap manggung itu 13 orang pasti. 13 orang itu. Udah kayak saingan JKT48 ya. Kang, untuk tadi kan kita sempat ngobrol juga ya, ada beberapa karyawan yang mungkin mempunyai kebutuhan khusus. Nah, itu cara mengajarkan ke mereka itu ada trik khusus juga nggak sih, Kang? Jadi kita alhamdulillah emang mimpi dulu sih sebelum mendirikan Pirage Awi, pengen punya usaha yang pekerja itu orang-orang yang kekurangan lah, Iya, bukan iya. hanya difabel ya, Iya, iya. kekurangan materi. Ya alhamdulillah sekarang ada sekitar 8 orang yang menetap di Pirage Awi. Ada yang nggak punya kaki, nggak punya tangan, dan itu menyesuaikan kerjaannya. Kalau nggak punya kaki berarti kan tangan kan yang Iya, dimanfaatkan. betul, iya. Kalau misalkan nggak punya tangan, makanya kalau misalkan datang ke sini nggak punya tangan, pasti kaget, dia bisa mengamplas. Tapi tangan satunya nggak ada. Tapi satu tangan aja gitu Ya, nggak pas? satu tangan. Oh, Iya. Makanya bikin kaget lah. kadang ya itulah ya, kuasa Tuhan ya Kang ya. Punya kekurangan pasti punya kelebihan. Punya kelebihan. Iya. Tapi ngajarin mereka susah nggak sih Kang? Ya, justru mereka lebih gampang daripada orang normal. Orang normal mah loba kahayangnya. Oh, gitu. benar-benar. Benar-benar. Jadi kalau orang mereka itu pengen karena ada kekurangan, makanya pengen maju. Oh, gitu iya, kan. benar, Makanya semangat belajarnya 3 hari jadi langsung. Luar biasa. Nah, yang mereka kerjakan rata-rata apa sih Kang untuk yang kebutuhan khusus ini? Kalau sekarang itu ngejarnya ke alat-alat rumah tangga. Alat rumah tangga. Kayak tumbler, bambu, kemudian gelas, mug, poci, itu full dari bambu. Itu kalau Dari mereka. bambu panci ada nggak? Kompor kudu nama. Kompor bambunya kahuruan atau ternyata semangatnya lebih dari yang normal ya. Karena ya benar juga sih kalau kita yang normal ngerasa kita punya kelebihan, kayak gitu lah, nyantai lah gitu nya bener. Ngopi heula lah. Tah eta, makanya carilah nu kekurangan gitu. Kekurangan dan butuh ya, Butuh Pada bahasa orang Sunda mah bakatku butuh. bakatku butuh. Jadi yang menetap di sini itu 8 orang. 8 orang. Tapi mitranya sudah tersebar kemana-mana. Iya. Nah, Kang, untuk strategi Akang nih untuk memasarkan si produk itu gimana sih Kang sampai bisa tersebar ke luar negeri malah? Ya, kalau kan ya itu kita memanfaatkan media ya, televisi, terus media sosial, tapi media sosialnya bukan itu tapi YouTube. Oh, Makanya kita buat kayak apa tutorial, kayak Tutorial, bikin alat musik. Kebetulan saya pun nggak bisa main alat musik sampai saat ini. lah. Itu kan. Tapi kok punya grup musik? Tapi yang menciptakan alat musik. Oh, Makanya orang-orang kan pasti mana sih alat musik anu diciptakan kok orang itu bisa main alat musik nah gitu itu kan jadi aneh juga. Penasaran kan mereka, makanya itulah keuntungannya nggak bisa main alat musik. Oh, tapi kalau perform ikut main nggak? Enggak lah. Oh enggak, jadi Keprogis gitu. Bisa kecerek-kecerek kok emang gitu kan. Iya, nukia unggul lah. Jadi mainnya di belakang layar. Belakang Nah, layar lah. lanjut Kang. Jadi tutorial di YouTube tuh ada apa aja sih Kang? Ada pembuatan biola, pembuatan gitar, terus semua yang kita buat tutorialnya di YouTube kayak gitu. Jadi kalau ada yang mau belajar pun bisa lihat di YouTube. Emang kita kan ada di sini namanya Pirage Awi Academy. Oh. Jadi kalau misalkan orang-orang yang mau belajar tentang bambu bisa datang ke sini. Kita ada yang menginap juga di sini. Oh, bisa sekalian staycation ya. Jual ilmu lah. Iya, iya. Oh, dia jual ilmu. Jadi buat teman-teman juga nih yang mau belajar tentang bambu atau misalkan alat musik yang nggak alat musik juga ya, pokoknya semua barang-barang yang terbuat dari bambu bisa datang ke Pirage Bambu. Pirage Awi Pirage Indonesia. Awi Indonesia. Ada di YouTube-nya namanya Nah, Pirage Awi Pirage Indonesia. Awi Indonesia, itu di situ lengkap. Nanti tinggal datang aja ke workshopnya, mau nginep juga katanya bisa. Iya, bayar tapi kan. Oh, Udah siap. gratis. Emang kayak gitu kan. Oh gitu, siap. Bisa. Seperti gua datang lah. Oke Kang, tadi juga saya sempat lihat beberapa penghargaan termasuk di belakang ini, terus di sana juga banyak piagam. Boleh diceritain dong Kang, ini dari mana aja sih penghargaan ini? Yang paling berkesan sih waktu tahun 2014 pertama kali buat penghargaan itu rekor dunia. Wih mantap nih. Sebenarnya kita pun awalnya itu anak-anaknya tukang parkir. Yang ngerjainnya
Iya ya kita itu yang Oh, iya. mendirikan Yang ini mendirikan tuh ini, tukang parkir di Braga, Oh, termasuk saya pun kan ah. kebetulan tanggal 2009 bangkrut, nggak punya uang, makanya kenapa ke Bambu karena murah kan. Oh Nah iya, itu. betul betul betul. Nah dari situ kita pengen dikenal lah sama orang-orang, makanya harus bikin gebrakan. Iya, benar Nah benar. waktu itu nggak punya uang, kita menawarkan ke salah satu mall, ya mereka mensupport kita untuk membuat rekor. Dan disitulah ada keberanian dari kami nekat oge Iya, gitunya benar-benar. bikin rekor dunia orkestra bambu yang terbanyak di dunia 428 pemain dengan 43 jenis alat musik. Wis, mantap. 423 pemain. Iya. Nah, itu pemainnya asli daerah sini kah atau campur dari mana aja, Kak? Campur yang Campur. terjauh dari Spanyol. Wih, sampai Spanyol juga. Itu cara matangnya gimana, Kang? Bisa sampai ke Spanyol Makanya gitu? itulah kekuatan nekatnya. Kan harus bahasa Spanyol mungkin. Pernah Google Translate kan. Oh, benar-benar. Jadi lewat email ke Google, mereka akhirnya datang, ya kaget lah mereka oke-nya ternyata kita nggak bisa bahasa Inggris. Ya tapi karena kenekadan itu ya ngobrol Tarjan lah, musik kan bisa bahasa Tarjan kan ya. Awo gitu. Iya, Indonesia do itu do gitu. Penting mah yes. Yes, do gitu. Jadi ketika komunikasi lewat handphone mungkin menggunakan Google Translate. Halo, Damang. Makanya lancar, tapi ketika Pas ketemu, kaget lah. Kaget. Kok AIOEO? 420 orang yang akhirnya memecahkan rekor dunia. Ya pertama, Pertama. belum bukan memecahkan, membuat yang pertama. Oh, yang bikin. pertama. Mm-mm. Jadi itu 2014 kan Akang baru lahir kan tadi Akang bilang. Iya, Tapi iya. langsung memecahkan rekor dunia ya yang Iya, pertama iya. lagi. Luar biasa. Ya, nekat. Terus ada lagi nih Kang, apa Ya, rekor? setelah itu bikin kita rekor angklung terbesar, Angklung terbesar. 13 meter tingginya. 13-nya. Itu kemudian kita juga buat 7 rekor original rekor Indonesia, 7 dalam 1 hari. Wih, mantap. Itu. Itu cara bikinnya gimana Kang? 13 meter angklung kan tinggi banget pasti. Iya, iya itulah sampai ke sebulan lah bikinannya, mengerahkan 20 orang. Tapi sebulan mah kayaknya kehitung cepat mungkin ya. Karena kan pasti Ya itu kan 24 jam. Oh, 24 jam. Atau jadi zombie ya? 24 jam gantian gitu, Oh. gantian. Akhirnya pas detik-detik terakhir ya beres lah gitu. Jadi ada target tertentu gitu. Ya ada target harus tanggal itu harus beres. Pas itu pas malam tahun baru, jadi tanggal 31 tahun 2015 itu harus beres. Oh. Dan siangnya belum beres. Dikebut bener-bener dari siang. Dikebut. Jadi malamnya harus perform. Harus beres, harus perform juga di situ. Ya alhamdulillah. Ya nekat lah. Luar biasa, udah kayak proyek Sangkuriang ya. 24 jam guys, selama 1 bulan mengerjakan bambu 13 meter dan jadi rekor Indonesia ya, muri museum rekor Indonesia. Itu saya penasaran cara maininnya gimana angklung 13 meter. Ya itu 8 orang lah, soalnya kan beratnya berapa ratus kilo kan. Ya, sampai ke 8 orang di Tapi si nadanya menciptakan ya cuma nada satu nada, cuma satu nada, soalnya kan nada. satu angklung yang 3 tabung gitu. Oh, yang gitu. Cuma tung tung ya gitulah. Luar biasa juga 13. Itu ngangkutnya gimana Kang dari sini ke sana? Ya bingung. Pakai pesawat gitu atau gimana? Bingung ke kontainer dulu. Soalnya kan 13 meter itu gede banget. Ini aja bangunan paling yang rumah 2 lantai kan paling 7 meter 8 7 meteran. Ini Berarti- 13 iya, meter. berarti 2 kali lipat. 2 kali lebih. Iyalah. Nggak kebayang. Tong bayangkan. Tong. Luar biasa. Terus ada penghargaan apa lagi sih Kang selain itu? Kalau yang dari luar negeri kita produk inovatif. Produk Ya, inovatif. yang terbaik kita pernah pameran di Jerman. Di Jerman. Ya, itu produk terbaik karena kan belum ada di mana-mana produk kita. Kemudian waktu di Malaysia kita malah ditawari buat galeri di Galeri. Sarawak. Oh. Di Sarawak. Jadi galeri Malaysia. khusus bambu gitu. Khusus bambu. Yang senangnya kita brandnya nggak dihilangkan, Pirage Awi. Wis, mantap ya. Karena kan namanya brand itu udah jadi hak cipta ya kan. Iya. Jangan sampai dihilangkan atau diganti, apalagi diklaim sama orang lain. Gitu kan, jangan sampai kayak gitu. Jadi nggak hanya penghargaan dari dalam, dari luar juga udah banyak ya kan. Ya, alhamdulillah lah. Luar biasa juga ini bambu yang mendunia berarti ya. Ya, makanya Pirage Awi gitu. Piragi awi, banyak piragi awi tapi mendunia. Dan ini si bambu ini kalau kita mau mengolahnya bahannya juga bisa kita temukan ya Kang. Banyak. Banyak ya Kang. Gampang. Heeh. Nah, untuk si produk-produknya sendiri ada apa aja sih Kang?
mulai dari alat musik ya, kita kan ada gitar, bass, biola, drum, saksofon, trombon, klarinet gitu kan. Kita kan pengen nanti ke depannya bikin simfoni bambu orkestra, Wih, alat mantap, mantap. musik. Aha. Kemudian ke home decor, Home kita decor, bikin ke furniture juga kita bikin miniatur. miniatur. Ya, terus jam tangan, jam tangan. Oh, oh iya benar. Bambu jam Bambu juga tangan, ya. iya. Promosi. Bener serba bambu jadi. Itu. Nah, untuk si produk ini pengerjaan yang paling rumit tuh ngerjain apa sih, Kang? Kalau dulu semuanya rumit. Kalau dulu, Iya, iya. kalau Karena di awal ya belum iya di tahu. awal Ah. kita kan sampai bikin alat musik, gitar aja sampai 3 tahun. Satu gitar 3 tahun. Karena kan nggak bisa main alat musik, makanya 3 tahun Oh. sampai. Makanya 2014 berani menjual itu dari 2011 ke 2014 karena nggak Oh. dari 2011 ke 2014 nggak ada suaranya gitarnya gitu. Oh, 2014 digembreng teh nggak ada suaranya gitu. begini. Pas 2014 karena bisa keluar suaranya, makanya berani kita menjual. Oh, jadi gitu. ketika sudah berhasil mungkin riset mungkin ya selama 3 tahun Riset. gitu. Riset. Nah, untuk si gitar ini unik juga nih sebelah saya ini. Kayaknya ini satu-satunya mungkin ya kayak. Iya. Dan 90% yang punyanya orang luar negeri yang kita jual dari sini. Oh, jadi si produk ini kebanyakan yang punya orang luar. Kalau Indonesia baru presiden sama menteri. Presiden juga sampai punya. Gila bener nih. Luar biasa. Saya sampai terkejut juga nih dari ternyata Pirage Awi tapi mendunia gitu. Nah, untuk kita memasarkan ke luar negeri kan. Mungkin nanti ada teman-teman yang punya usaha juga ya yang mungkin ingin memasarkan produknya ke luar negeri. Ini caranya gimana sih Kang? Dari segi pengiriman atau segi transaksinya itu gimana sih Kang untuk ke luar negeri ini? Ya, soalnya kan kita kan punya, ya kita memanfaatkan, kita ngejual satuan sih. Jadi kita Oh. memanfaatkan reseller atau cabang lah kita. Kebetulan di Rumania ada salah satu orang Rumania yang cinta ke Indonesia dan mereka yang memasarkan kalau untuk Eropa. Oh iya Ya, iya. kalau Malaysia ada di Sarawak, di Kuching, itu ada salah satu juga komposer Malaysia yang memasarkan kami. Jadi mereka lah yang memasarkan. Oh, tapi si pembuatannya dari sini Dari sini dari kita sini. kirim ke sana dan makanya jangan mempersulit diri lah ya. Iya. Ekspor ku sorangan, naon ku sorangan ya. Soalnya kan kita ada apa? Ada tim ekspor ya, Iya, kita iya. memanfaatkan mereka lah Iya, ya. benar-benar. Biar cepet lah. Iya benar. Soalnya kalau nggak kayak gitu ribet juga ya Kang. Ribet lah, udah produksinya ngirim olangan. Liur. Jadi yang penting kita ketika memulai sesuatu usaha tuh seperti Kang Dadang tadi bilang kita harus riset dulu, kita harus tahu dulu ilmunya. Karena Kang Dadang juga untuk mencapai seperti ini prosesnya tinggal instan ya Kang ya. Dari 2011 sampai 2014 benar-benar itu riset, mendalami ilmu dan di 2014 setelah 3 tahun baru berani ya. Iya. Berani menjual si produknya. Iya. Kang, penasaran nih. Untuk produk yang paling mahal ini apa, Kang? Drum. Drum. Jadi drumnya full Satu bambu. set full. Oh, Ya. Itu harganya di 50 juta. luar biasa. Itu untuk pengerjaan berapa lama Kang bikin drum? 1 bulan. 1 bulan beres. 1 bulan beres. Kalau gitar itu yang paling mahal di samping. Ini berapa? sebelah sini itu di 30 juta. 30 juta. Luar biasa juga ya. Dari Pirage Awi tapi bisa menciptakan uang puluhan juta. Wih, luar biasa. Nah, Kang, kalau misalkan ada yang mau pesan nih, ini si barang ini udah ready atau misalkan PO dulu atau pesan dulu? Kalau alat musik harus PO. Harus PO. Karena kan kita menjaga keeklusivitasan. Hmm. Eksklusivitas. Ada pembali atau gitu. Malu marang suka guys. Eksklusivitas gitu aja. Jadi tiap tahun hanya mengeluarkan 36 alat musik. Jadi setiap bulan hanya 3 alat musik yang kita jual. 3 alat musik berbeda atau sama Berbeda. jenis? Oh, berbeda. Berbeda. Misalkan gitar, bass, drum cuma 3 gitu. Kalau gitar doang. Jadi cuma 3 setiap bulan. Makanya harganya sedikit orang-orang yang punya alat musik kita karena sedikit kita keluarkan kita Jadi jual. limited edition mungkin lebih kayak Limited gitu. edition. Terus kalau nanti di tahun berikutnya kita mau pesan lagi bisa dengan yang sama gitu Ya barangnya? bisa. Cuma kan harus nunggu waiting Oh list. iya benar-benar. Soalnya hanya 36 yang kita keluarkan. Dalam 1 tahun. 1 tahun. Tuh guys, itu jadi trik marketing juga tuh buat kalian yang punya usaha. Jangan sampai si produk kita ini nggak punya value mungkin ya. Jadi brandnya tuh terlihat eksklusif kata Kang tadi ya. Jadi jangan sampai punya produk yang best seller dijual terus-terusan Iya. yang akhirnya kan
makin kesini harganya juga bakal jadi hancur ya kan Nah, kalau kayak gitu. itu. Tapi kalau misalkan kita mau menjaga si kualitas produknya, si kualitas brandnya, akhirnya menjadi nilai jual yang tinggi. Dan Benar. tadi Akang sebutin bahwa barang atau produk yang paling mahal mencapai 50 juta. Luar biasa. Pirage awi tapi jadi uang 50 juta. Luar biasa juga. Kang, untuk Kang mulai nih dari 2014 ya. Pastilah kita semua dunia usaha atau dunia apapun pasti kemarin terkena yang namanya imbas COVID nih Kang. Hmm. Nah itu cara bertahannya gimana sih Kang sampai detik ini masih bisa bertahan? Ya, kalau kami sih ada hikmah di COVID ya Oh kemarin. ada hikmah Soalnya betul. kan sebelum COVID kita berpikirnya luar negeri. Hmm. Berpikirnya luar negeri, penjualan luar negeri, luar negeri. Hmm. Makanya bangga lah 99% kita ekspor sebelum Hmm. corona. Ya. Ternyata Indonesia lebih luas. Oh. Ternyata. Jadi pas COVID kita ke Indonesia. Hmm. Ternyata penjualan lebih Lebih meningkat. sangat meningkat. Ini baru Oh. beres itu pas corona. Oh gitu. Luar biasa juga ya. Ya itulah hikmah lah ya, hikmah Ya ternyata. mungkin karena kan kalau COVID itu kan banyak diem di rumah, Iya. sementara kan Akang ini emang produksi juga di rumah ya. Iya, Nah, ya terus kan mereka itu selalu memakai apa yang buat sendiri lah, yang mm. kayak sendok harus sendiri kan, Oh ya malas untuk orang benar-benar. makanya kita fokus ke tumbler. Ke alat rumah tangga mungkin ya. Iya, ke alat rumah tumbler kan minum air minum kan, yang tumbler-tumbler Iya. termos lah Iya gitunya. termos. Termos itu termos kan buat sendiri. Nah, disitulah meningkat. Maka sampai kita pernah ada pesanan sampai puluhan ribu tumbler. Wih, luar biasa. Itu dari satu orang pesan segitu kan? Itu untuk disebarkan di Indonesia. Iya, orang lain masih buku maskernya. Benar, dia Iya. mau nyebarkan tumbler gitu. Tapi lain caleg nih. Jadi iya kayak pilih habis gitu. Ini tumblernya juga stiker. Sampai puluhan ribu tumbler. Luar biasa juga ya. Jadi ketika COVID orang-orang banyak yang tiarap atau usahanya banyak yang down sampai mungkin gulung tikar, tapi untuk Pirageawi ini malah orderannya meningkat. Meningkat. Dan ketika sebelum COVID itu banyak orderannya di luar negeri. Luar Kan? negeri, Nah, tapi ketika COVID malah banyak di dalam dalam negeri. negeri sampai sekarang. Sampai sekarang ada hikmahnya juga ya kan. Hikmah lah. Nah, untuk dalam negeri ini kan banyak tadi Kak Akang sebut mitra. Nah, untuk di dalam negeri ini yang paling jauh di mana sih, Kang? Yang paling jauh di Kutai. Di Kutai, Kartanegara, Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Itu untuk distribusinya gimana sih, Kang? Untuk Iya, kita kan pengen berbagi dengan penduduk Indonesia berapa ratus juta. Kalau misalkan 1% aja bambu pesan ke kita, kita kesusahan. Makanya kita berbagi dengan mereka. Sok, kalau yang Kalimantan silahkan mereka yang buat. dengan bambu sana atau bambu sini? Bambu sana. Oh, bambu sana. Bambu sana. Nah, itu. Untuk kualitasnya tersendiri gimana sih, Kang? Ya mereka kan belajar. Enggak, maksudnya kualitas bambunya itu apakah sama atau ada perbedaan? Kalau kualitas bambu di Indonesia semuanya sama. Oh, sama Semuanya sama, tapi buat apa dulu produknya? Oh, Soalnya kan ada omongan dari Kalimantan, bambu Jawa bagus, padahal ya iyalah bambu untuk konstruksi dipakai buat kerajinan. Oh, Nah, jadi iya. ada tersendiri begini. Iya. Terus ada apa sih bambu hitam ya? Bambu hitam. Itu bedanya apa sih, Kang? Ya bambu hitam hidung. Oh. Jadi bedanya cuma dari warna doang. Bambu hitam ya hidung gitu. Tuh, apakah ada perbedaan dengan bambu kuning kayak gini atau enggak sih? Ya ada lah, pasti ada selain warnanya. Selain warna, terus produknya buat apa juga gitu kan. Soalnya kan kalau bambu hitam itu bagusnya dibuat untuk ke furniture. Oh, kayak kursi ini. Tapi kalau bambu misalkan yang putih ini ke kerajinan yang dihilangkan kulitnya. Oh, jadi kulitnya dihilangkan sampai kelihatan dasar gitu. Dagingnya. Gitu. Kalau ini kan sayang kalau misalkan kita hilangkan kulitnya. Oh, jadi ini natural kayak gini aja. Natural. Terus di finishing kayak di pernis gitu Harus ya? lah, harus di finishing. Kita juga kan kalau misalkan jual ke luar negeri harus nggak ada bahan kimianya. Iya benar. Makanya kita pakai campuran air. Gitu. Nah Kang, untuk produk yang kayak gini nih, ini kan rawan patah mungkin ya. Kalau misalkan pengiriman ada cara tersendiri sih Kang dalam segi packingnya Kang? Kalau yang miniatur ini mah iseng kan? Nggak dijual?
Dijual sih. Kira enggak. Iseng. Kalau misalkan kita pas malam-malam nggak ada kerjaan, kita bikin miniatur. Tapi ya alhamdulillah lah, walaupun miniatur kita banyak jual, tapi khusus di Indonesia. Untuk ini. pengirimannya gimana? Itu kan ada dusnya. Kita pakai dus ya yang khusus untuk yang kayak gini lah. Iya, soalnya kan yang rawan patah Rentan ya. patah, pasti rentan patah. Kita ada banyak lah ya trik-triknya agar kuat di perjalanan. Kayak gitu. Iya, soalnya ini kan yang namanya ekspedisi gitu kan, Iya, apalagi lung gitu. apalagi tahun baru atau lebaran itu kan numpuk gitu kan, ditindih, dilempar gitu kan, takutnya rusak, nanti kan komplain berabe juga gitu. Nah, untuk yang miniatur ini di harga berapa sih Kang kalau ini? Kalau ini di harga 500.000 itu, kalau ini yang lumayan nih, perahu pinisi. Iya, juga kapal Titanic ya. Titanic. Titanic. Pinisi. Oh, ya. pinisi. Nah, kan orang Indonesia. Itu udah ada yang nawar 5 juta. 5 juta. Tapi kan bikinnya liar. Iya, benar emang lihat. Eh, Tapi ini dari iseng-iseng nggak ada kerjaan, tapi bisa menjadikan cuan 500.000. Iseng-iseng aja bisa jadi 500.000. Pokoknya bisa jadi duit segala lagi. pokoknya duit lah. Udah. Udah luar biasa ini. Kreativitasnya sangat luar biasa, sangat menginspirasi juga ya. Jadi teman-teman mungkin nanti di luaran sana ada yang mau mencoba-coba usaha bambu juga bisa langsung datang ke sini ya, Kang ya. Bisa, itu untuk harinya ada tertentu nggak sih Kang? Enggak, kita nggak ada liburnya. Liburnya cuma pas malam tahun baru. Sekarang Atau kan liburnya pas kiamat? cuma pasti. Soalnya bilang nggak ada liburnya. Ya terus Kang, Terus ya lebaran lah. ya pasti lebaran. Lebaran piraku ngiun Piraku parahu gitu pas lebaran. Kita bisa wae kupat ya awi bisa tegang. Atau misalkan paranti sapi naon gitu na awi inovasi baru gitu. Itulah, istirahat. Tong dengan duit wae. Nah guys, jadi untuk kalian yang mau datang ke sini bisa ya kapan juga karena di sini workshop buka terus setiap hari. Jamnya 24 jam. Kalau misalkan waktu itu 24 jam kecuali liburnya. Kecuali libur. Jadi aya tilu sip lah nya. Eh. Berbagi waktu. Itu si ketrok tengah malam. Berarti geus siga pabrik aja. Oke Kang, mungkin Siap. terakhir nih Kang untuk para apa ya, mungkin yang mau mulai usaha nih, misalkan nanti ada teman-teman ini nonton YouTube TVRI akhirnya menjadi inspirasi juga nih usaha ini, ada trik atau tips khusus nggak sih Kang dari Kang? Kalau buat para yang mau jadi wirausaha ya, yang paling penting itu jangan berhenti untuk belajar, jangan banyak drama lah. Jangan banyak drama kayak sinetron ya. Jangan banyak dek usaha teboga duit, benar, teboga benar. ilmu, teboga keahlian. Yang penting aya kemauan untuk belajar. Nah, saya pun dulu pertama buat inspirasi, motivasi juga. Saya pun baru mengenal bambu itu 2011. Baru memegang bambu, tapi saya pengen belajar 3 tahun. Sampai pernah jalan kaki dari Bandung Barat, Cimareme ke daerah ITB hanya untuk belajar jalan kaki. Luar biasa. Lumayan kan jauh lah, orang Bandung pasti tahu lah Cimareme sampai ke ITB gitu kan. Jadi ayolah mulai, jangan mikirkan lain. Nah itu untuk Akang pertama kali belajar itu ada gurunya atau belajar sendiri atau tidak? Enggak, lewat YouTube. Kalau YouTube juga. Lewat YouTube, Google, jadi modalnya cuma ya per bulan 20.000 baheula lamanya kuota benar, gitu. benar. Terus kebetulan pas 2012 itu kita kenal dengan staf ahli ITB. Makanya kenapa saya sampai ke ITB jalan kaki mau belajar, bertanya ke mereka tentang bambu. Ya itulah selama 3 tahun bertanya tentang bambu. 3 tahun bolak balik jalan kaki Kang. Nya lah da teu boga duit kan boga 3.000, makanya ningkan daripada ka anu angkot teu nyampe nya meuli cai gitu kan. Itu berapa jam Kang di sini ke ITB? 2 hari. Mana ya mau dipikirkan baheula sadis gitu. Tapi ya itulah hayang majunya. Iya, benar, Pengen maju, apalagi waktu itu punya anak, punya istri. Sekarang juga punya anak istri. No, kita udah enggak. Ada mau nambah. Bahaya. Nambah anak maksudnya. Ya itu punya anak, punya istri, makanya kasihannya ningali anak, ningali istri gitu. Makanya pengen maju lah. Makanya dari situ belajar terus 3 tahun. Ya alhamdulillah setelah dari modal 100.000 waktu itu, ya alhamdulillah sekarang punya workshop selain di Cimareme ada juga di Melong Asih. Itu untuk pertama kali produk yang dibikin itu si gitar ini? Biola. Oh, biola. Biola. Jadi ya itulah
nggak bisa main alat musik tapi pengen bikin biola. Itu. Aneh juga ya. Biasanya kan orang tuh kalau menciptakan sesuatu itu karena dia suka kan. Iya. Misalkan ada yang suka balapan, pasti dia menciptakan ya di motornya gitu kan, Iya. atau di mobilnya. Tapi ini Akang tidak bisa punya alat musik, tidak bisa main alat musik, tapi pingin menciptakan alat musik. Iya, Buat unik makanya juga kan. kayaknya kalau buat orang kadang gitu, kalau misalnya kita pengen usaha, jangan tahu tentang usaha itu. Oh gitu. Iya. Oh. Kalau misalkan saya bisa main gitarnya, Mm. bisa main gitar misalkan mereknya Fender, Nah. Yamaha, pasti bikin nanti pengen seperti Fender. Oh iya Pengen benar, seperti benar. Yamaha, tapi karena itu bisa aku mau orang gitu kan. Jadi menciptakan kreasi sendiri ya. Iyalah, makanya belum ada yang kayak gitu. Iya benar benar. Makanya ini unik banget ya kan. Tapi gini-gini juga tadi berapa guys harganya 30 juta. Dan ini yang belinya presiden yang punyanya. Kalau presiden drum. Oh, drum presiden berarti 50 juta ya. Oh, luar biasa. Kalau menteri-menteri, Pak Menteri Perdagangan, Menteri Koperasi, Fadli John juga pernah beli. Langsung datang ke sini atau dikirim? Kita ketemu dengan Fadli John, Oh. dikirim ke sana. Kalau dengan Menteri Koperasi mereka datang ke sini. Yes, luar biasa juga. Nah, jadi buat teman-teman untuk yang mau mulai usaha seperti Kang Dadang tadi bilang, yang penting jangan menyerah ya kan, Iya. punya tekad yang kuat. Kalaupun misalkan kita nggak punya apa-apa, yang penting kita ada kemauan, kita mau belajar. Ketika kita mau belajar, punya kerja keras, ya kembali lagi ke peribahasa ya, nggak ada hasil yang instan. Iya. Sebenarnya. Dan yang namanya usaha tidak akan mengkhianati hasil. Hasil. Kalau kita kerjanya keras, tekadnya kuat, pasti hasilnya juga luar biasa. Betul. Tapi kalau kita banyak mager, banyak tangke dia, Iya. dirarek majunya, benar tuh Kang? Mendingan ku mangke lah. Tah, mendingan kumaha engke, bener kan? Yang penting kita coba dulu aja ya. Iya. Masalah hasil nuturkeun lah. Tah, eta. Oke, mungkin cukup segitu aja podcast kali ini. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil, banyak juga ilmu-ilmu yang bisa kita dapat dari Kang Dadang, dari seniman bambu yang sudah mendunia dari Pirage Awi. Nah, itu yang diingat itu Pirage Awi. Tapi bisa menghasilkan cuan puluhan juta, bahkan sampai pemasarannya ke luar negeri juga. Dan tadi juga punya grup musik juga ya, grup musik juga tidak hanya terkenal di kita di Indonesia, tapi bahkan sampai ke mancanegara juga udah banyak perform di berbagai negara juga, terakhir di Dubai ya Kang ya. Luar biasa. Mungkin nanti next kita yang dekat aja kan, TVRI mau Kang? Ayo. Ayo. Tapi bisa diatur lah ya. Siap. Bisa. Oke. Amankan. Oke, mungkin cukup sekian ngobrol bersama Kang Dadang di podcastnya TVRI Jawa Barat. Jangan lupa juga di follow ya Kang, nanti sosmednya, ada sosmednya apa Kang? Pirage Awi juga ya, Pirage Awi Indonesia. Ina Bambu, Oh, IG-na. kalau di YouTube? Di YouTube Pirage Awi Indonesia. Pirage Awi Indonesia. Nah, untuk YouTube-nya Pirage Awi Indonesia jangan lupa di-subscribe juga ya teman-teman. Nanti di sana juga banyak pelajaran atau tutorial-tutorial tentang membuat bambu. Nah, untuk sosmednya TVRI Jawa Barat jangan lupa di-follow juga. Ada Instagram, ada TikTok, ada Facebook. Nah, untuk YouTube-nya ada TVRI Jawa Barat, jangan lupa di-subscribe juga. Sampai berjumpa di podcast selanjutnya. Kalau teman-teman ada yang mau request atau rekomend narasumber bisa komen di bawah ya. Oke, cukup sekian. Kang Dadang, hatur nuhun.